Oke, sekarang saya akan menjalankan implementasinya. Ini juga sudah saya jalankan. Lamanya juga sudah saya jalankan. Dan websitenya juga sudah saya jalankan. Di sini kita bisa masuk sebagai akun ya. Bisa buat akun. Ini bisa login. Ini misalnya. Masuk ke chatbot. Di sini bisa melihat history. Di sini juga sudah saya pernah menjalankan pertanyaan. Di sini bisa logout. Di sini bisa choose file untuk memasukkan datasetnya. Jikalau datasetnya itu memiliki namanya sama, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Itu untuk yang login. Di sini juga saya membuat sebuah request. Jadi kita bisa inputkan ini cerita berhasil. Kalau yang story, misalnya ya berhasil. Kalau ini kita nambahin yang cerita tadi, datasetnya sudah ada. Terus di sini chatbotnya sama ya. Yang login sama tidak login atau quest. Bedanya tuh di fiturnya. Di sini bisa nge-refresh yang login tadi bisa melihat history dan exit atau logout. Nah, coba kita tanya siapa itu Ardan. Di sini toko utamanya Ardan namanya ya. Oke, selagi menunggu di sini karena saya plugin atau sambil ngecas nih ya plugin nih. Jadi dia menggunakannya best performance sehingga pada AMD Adrenalin dia CPU-nya 100% dipakai dan GPU-nya 50%. Nah, ketika saya mencopot langsung terlimitasi menjadi sempat tadi 40%, sekarang dilimitasi di area 60 sampai 80%. Kadang ini menjadi 60%. Dan GPU-nya juga terlimitasi, GPU memorinya yang dipakai juga limit. Sehingga karena untuk battery saver atau hemat daya, karena ini kan jalannya langsung nempel ke mesin, sebenarnya saya pakai best performance aja. Sama tadi kan kita memasukkan file dan filenya tersebut nanti masuk ke dalam API-nya Laravel backend lalu nanti di embedding oleh ChromaDB di bot ini nanti file datasetnya itu dipakai untuk RAG dan B4 itu menjawab pertanyaan kita. Memang sangat lama hasilnya. Karena dibaca semua seluruh kalimat lalu divektorisasi dipecah-pecah jadi 500 abjad yang nantinya dibuat seperti
array, jadi langsung hierarkinya mencari daerah mana yang ada artenya. Ya, ini lama sekali. Biasanya waktu tunggu sekitar 3 menit, 5 menitan. Dan kalau perlu dinyalakan, biasanya sekitar 5 menit. Nah, Arden adalah tokoh utama yang berlari ke tengah desa setelah. Coba kita tanya tentang hal lain ya. Jika saya mancing, saya dapat apa? Dapat apa? Nah, ini dicek dulu ya kan. Ada nggak cerita tentang mancing? Oh ya, dan di sini dataset yang saya pakai itu berbentuk docs, file dokumen, dan itu atau isinya itu berupa cerita permulaan petualangan sebuah desa kecil, bla bla bla, terus ketemu musuh, terus karakter musuhnya mati, the last bossnya mati. Di sini juga bisa menerima bahasa Inggris juga. Nanti saya tunjukkan di history saja karena ini memang lama. Dan di sini saya juga yang user quest ini kan ada refresh tuh. Nah, refresh itu merefresh semuanya, jadi menghapus semuanya. Menghapus semuanya pun saya lakukan soft delete. Ini karena saya sempat nih soft delete nih. Dan datasetnya ya ini dia user ID-nya kan 0 karena kan tidak login sebagai user login itu kan. Nah, ini botnya jawab tidak ada informasi. Cuman kalau bisa apa minta buatkan sebuah quest atau cerita atau quest, dia mau menjawab karena sudah ada dataset tentang cerita. Ini tidak ada informasi berarti berhasil mencegah biar tidak keluar konteks. Ini ya refresh. Dan di soft delete ini tertambah ya di dataset pun ini jadi dua data doang. Berhasil juga. Terus untuk yang bisa menerima bahasa Inggris saya tunjukkan saja di story karena saya sempat bertanya menggunakan bahasa Inggris 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, hi, you know about Malzer and his enemy? Dijawab, Malzer is ruler underworld who is yang mencari dan merombak besar-besaran dunia manusia. Nah, ini juga dijawab. Kenapa sih ini sempat menjawab bahasa Indonesia? Karena di dalam dataset bahasa Inggris ini ada lokasi yang menggunakan nama bahasa Indonesia seperti hutan terkutuk, terus
Gua gua penuh monster ini, lalu gunung berapi liar. Akan tetapi setelah saya minta jawabnya menggunakan bahasa Inggris, jam menggunakan bahasa Inggris. Tuh. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya.